Hai pendengar, balik lagi di We Talk edisi kali ini barengan Fatih yang pengen ngajak kamu semuanya untuk introspeksi diri. Introspeksi diri yang seperti apa sih? Kita semua punya karakter yang berbeda-beda. Karakter itu unik. Aku dengan karakterku dan kamu dengan karaktermu. Kita semua pasti punya kelebihan dan kekurangan. Yang lagi-lagi, kelebihan dan kekurangan itu akan jadi jati diri kamu. Janganlah jauh-jauh antara aku dan kamu ya. Misalnya nih, antara aku dan saudaraku, adikku misalnya. Walaupun kami lahir dari seorang ibu yang sama, tapi karakter kami ternyata bertolak belakang. Aku yang mungkin jauh lebih cerewet dan ekstrovert dibandingkan dengan adikku yang introvert, lebih suka di rumah aja. Tapi teman-teman pernah gak sih sambil merenung di malam hari berpikir bahwa ternyata kita punya loh kelebihan dan kekurangan yang tentunya itu bisa mewarnai hidup kita dan hidup orang lain. Nah, untuk menjadi seorang yang berguna, tentunya kelebihan dan kekurangan ini harus berjalan dengan seimbang. Ngomong-ngomong soal kelebihan, aku yakin teman-teman semua di sini pasti orang yang terbaik. Kita semua punya cara unik untuk menjalani hidup kita. Nah, sekarang yuk coba kita ngobrol soal kekurangannya. Gak perlu sih kita ngomongin kekurangan yang terlalu besar-besar dulu ya. Kayak mungkin suka berbohong, atau masih suka males-malesan, masih suka menunda-nunda waktu. Nah, siapa nih yang suka menunda-nunda waktu? Yang sekiranya udah mulai mepet baru nih mulai dikerjain. Atau satu lagi nih, hal yang paling sering kita lakukan dan kita anggap sepele, yaitu mubazir. Nah, teman-teman, kita mungkin termasuk orang-orang yang mubazir. Teman-teman tahu gak sih mubazir itu apa? Mubazir itu bisa dibilang boros atau suka membuang-buang hal yang gak penting. Mungkin kamu berpikir, enggak kok, aku gak boros, aku hemat-hemat aja tuh. Aku gak terlalu suka belanja barang-barang yang branded atau yang mahal-mahal banget. Tapi sebenarnya teman-teman, ada satu hal kecil yang mungkin suka luput nih dari kehidupan kita yang kita anggap sepele. Pasti pada bertanya-tanya nih kan, emangnya apa sih hal sepele yang bisa jadi besar banget itu? Hal sepele itu adalah kebiasaan kita untuk suka buang-buang makanan. Mungkin kamu sering nih beli makanan banyak-banyak karena lapar mata, tapi padahal perut kamu tuh gak cukup untuk menghabiskan semua makanan itu. Atau untuk ibu-ibu nih yang lagi nyobain resep, masaknya banyak-banyak gitu ya, berlebihan, tapi akhirnya malah basi dan dibuang juga. Atau bisa juga teman-teman mungkin pernah nih lihat orang makan pesen banyak-banyak gitu ya, tapi gak dihabisin, terus menyisakan makanan di meja mereka. Karena aku juga pernah punya pengalaman nih, lagi makan gitu ya bareng teman-teman di satu restoran lah gitu ya di kota Pontianak. Tapi sayang banget nih ada satu meja di sebelah kita yang makanannya gak habis dan masih banyak banget. Yang kalau aku hitung-hitung itu kayaknya masih bisa untuk makan 3 orang. Sayang banget kan ya, makanan yang tadinya oke-oke aja masih bisa dimakan oleh beberapa orang lagi, tapi harus berakhir di tempat sampah. Misalnya nih teman-teman, kamu ngelihat makanan yang lucu-lucu. Kamu lagi jalan mungkin di salah satu festival kuliner. Makanannya emang banyak-banyak di sana ya, dan beraneka ragam, mulai dari bentuk dan warnanya. Emang sih itu tuh eye catching banget dan ngebuat kita pengen ngebelinya. Tapi sebenarnya makanan ini bakal kita makan apa enggak nih? Nah itu tuh salah satu hal yang perlu kita pertanyakan sebelum kita membeli makanan. Hal-hal yang kayak gini nih, memang sih kelihatannya kayak sepele, buang makanan paling sedikit doang, gak bakalan jadi apa-apa juga. Tapi hal yang kita anggap remeh ini ternyata punya dampak yang besar nih untuk lingkungan dan juga orang-orang di sekitar kita. Sebenarnya hal sepele dengan buang makanan itu dampaknya besar banget bahkan bagi negara kita. Sekarang ternyata negara kita masuk ke dalam laporan Indeks Limbah Makanan tahun 2024 yang dibuat oleh Program Lingkungan PBB. Indonesia
ternyata masuk ke dalam negara dengan penghasil limbah makanan terbanyak di Asia Tenggara. Banyak banget nih ternyata teman-teman ya, karena diperkirakan sekitar 14,73 juta ton per tahun. Ini menurut data di tahun 2024. Ini aku jadi ikut sedih dan bingung apakah ini prestasi yang perlu kita banggakan karena masuk dalam peringkat 8 di dunia. Sementara masih banyak nih saudara-saudara kita yang mungkin di luar sana kelaparan, gak tentu hari ini mau makan apa, besok mau makan apa. Sedangkan kita dengan enaknya buang-buang makanan. Kita yang justru sulit nih untuk mengerem mata kita dari makanan-makanan yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Angka sampah makanan yang terbuang mungkin kalau misalnya dikalkulasikan itu bisa tuh ngasih makan sekian ratus juta orang di dunia ini. Selain itu teman-teman, ternyata sampah makanan yang kita buang, yang kita pikir secepatnya bakal ngeresap tuh ke tanah dan habis gitu aja, ternyata bakalan punya banyak banget dampak terhadap lingkungan. Yang tentunya salah satunya itu bisa menjadi penyumbang emisi rumah kaca. Bumi kita jadi makin panas, mungkin kamu rasakan. Nah itu efek dari kita yang sebelumnya sering buang-buang makanan. Ternyata apa yang kita pikirkan sepele itu besar banget ya dampaknya untuk kehidupan kita. Nah sekarang gimana? Apakah kita bakalan terus-terusan mau buang-buang makanan atau kita harus stop mulai dari sekarang? Nah teman-teman, yuk sama-sama kita ingat, bukannya dulu dari kecil kita sering tuh diajarin orang tua untuk jangan sampai suka buang-buang makanan. Dibilangin kan, nanti kalau makanannya gak habis, nasinya bisa nangis tuh. Nah mungkin hal-hal kayak gitu dulu kita percaya, sekarang kita malah lupa ya teman-teman, bahwa dalam nasi yang nangis itu sebenarnya bukan nasinya yang nangis, tapi banyak banget hal-hal di luar sana yang diperjuangkan. Seperti para petani yang harus membajak sawah dan memanen padi sampai ke nasi kita. Nah apalagi sekarang mungkin kamu nih sebagai orang tua sering bilang kayak gitu juga ke anak kamu. Tapi sayangnya malah kita juga yang sering melakukannya dengan buang-buang makanan. Nah sebenarnya aku juga punya tips nih buat teman-teman pendengar yang lagi dengerin podcast kita. Sebelum kamu pergi keluar atau hangout sama teman-teman kamu, ada baiknya kamu udah makan dulu nih dari rumah. Perbanyak makanan yang mengandung protein biar perut kamu kenyangnya lebih lama teman-teman. Jadi nanti ketika udah di luar itu kita bisa mengontrol dan gak terlalu banyak pengen makan ini itu. Cobain deh. Lalu kalaupun misalnya seharusnya teman-teman emang harus beli makanan, pilih makanan yang porsinya cukup dan sekiranya bisa kamu habiskan. Kalaupun misalnya kamu pengen nambah, ya tinggal nambah, beli lagi. Jadi gak ada yang terbuang. Ataupun kalau misalnya kamu terlanjur udah beli makanan yang banyak, kamu bisa sharing tuh ke teman kamu. Atau dalam satu porsi bisa kamu makan berdua atau bertiga sama teman kamu. Jadi lebih romantis kan? Jadi yuk mulai dari sekarang kita belajar nih untuk mampu menahan diri, untuk gak mudah lapar mata, gak mudah tergoda hanya dengan tampilan makanan yang kelihatannya lucu atau kelihatannya enak, tapi ternyata gak benar-benar kita butuhkan atau bahkan gak kita makan sama sekali. Bisa kok teman-teman, kita ambil makanan secukupnya, seperlunya, dan sekenyangnya aja. Kalau misalnya kurang kan bisa nambah. Ingat ya, masih ada di luar sana saudara kita yang butuh makanan. Atau nih teman-teman, kalau misalnya kebetulan kamu lagi masak banyak, bisa kali berbagi ke tetangga atau ke teman-teman kamu, ajak aja sekalian makan di rumah bareng-bareng. Atau kalau misalnya di dekat tempat kamu ada panti asuhan, bisa tuh di-share ke sana gitu ya, sehingga gak berakhir di tong sampah. Bayangin ya teman-teman, dari setiap makanan yang kita beli tapi ujung-ujungnya kita buang, di situ juga kita boros loh dalam pengeluaran keuangan kita. Kalau misalnya kita nggak beli makanan ini, mungkin uangnya bisa untuk beli bensin. Atau kalau misalnya kita nggak buang makanan ini, mungkin uangnya bisa untuk kita beli baju baru. Dan masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya bisa terbackup nih dari uang hasil kamu beli makanan itu tadi. Sayang kan? Itu sama aja kayak kita buang-buang uang untuk
hal yang bakalan kita buang juga. Terima kasih ya teman-teman udah dengerin podcast We Talk edisi kali ini. Jadi kuncinya jangan boros ya. Mungkin hal yang kita anggap sepele itu sangat berarti untuk orang lain. Aku punya satu quotes nih buat teman-teman di hari ini. Setiap makanan yang tersaji di meja adalah anugerah. Syukuri dan nikmati, bukan malah tersingkir ke tempat sampah. Aku Fatih dan ketemu lagi di We Talk selanjutnya. Bye-bye.